Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Lembaga Keuangan Syariah dari kelas Manajemen Keuangan Syariah 3B, dengan anggota Yuniati Solikah dengan NIM 1264062010047, Berliana Agustin Putri Dewi dengan NIM 1264062010048, dan Muhammad Ahsan Taufiki dengan NIM 1264062010053. Di video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang Bank Sentral dan Bank Syariah. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat video dari kelompok kami. Selamat menonton! Bank Sentral. Pendahuluan. Bank Sentral pada umumnya adalah sebuah instansi yang memiliki tanggung jawab atas kebijakan moneter di suatu wilayah negara. Bank Sentral memiliki peran untuk menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang yang berlaku di negara tersebut, yang dikenal dengan istilah inflasi. Di Indonesia, Bank Sentral dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan memegang fungsi sebagai sirkulasi, bank to bank, dan leader of the resort. Biasanya, pelayanan yang diberikan oleh Bank Indonesia lebih banyak kepada pihak pemerintah dan dunia perbankan. Dengan kata lain, nasabah Bank Indonesia dalam hal ini lebih banyak kepada lembaga perbankan. Kelembagaan Bank Sentral terus berkembang secara dinamis, terutama dipengaruhi oleh faktor tuntutan pembangunan ekonomi domestik suatu negara dan perubahan struktur keuangan global. Dinamika tersebut tercermin dari kedudukan Bank Sentral secara struktural sebagai bagian dari pemerintah menjadi lembaga publik yang independen. Tujuan Bank Sentral. Bank Sentral mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Tugas Bank Sentral: 1. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. 2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. 3. Penetapan tingkat diskonto. 4. Penetapan cadangan wajib minimum. 5. Pengaturan kredit atau pembiayaan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang diketuai oleh seorang Gubernur Bank Indonesia sejak 24 Mei 2018. Peri Warjio menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia menggantikan Agus Martowardojo. Susunan Dewan Gubernur Bank Indonesia menjadi sebagai berikut: Gubernur Peri Warjio, Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti, Deputi Gubernur 1 Sugeng, 2 Rosmaya Hadi, 3 Dodi Budiwaloyo, 4 Doni Primanto Juwono. Bank Sentral Islam. Bank Sentral Islam memerlukan instrumen yang bebas bunga untuk mengontrol kebijakan ekonomi moneter dalam ekonomi Islam. Dalam hal ini, terdapat beberapa instrumen bebas bunga yang dapat digunakan oleh Bank Sentral untuk meningkatkan atau menurunkan uang beredar. Penghapusan sistem bunga tidak menghambat untuk mengontrol jumlah uang beredar dalam ekonomi. Bank Sentral Islam harus menjalankan kebijakan moneternya untuk menghasilkan suatu pertumbuhan dalam sirkulasi uang yang mencukupi. Lebih jelasnya, untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output selama periode jangka panjang dalam kerangka harga-harga yang stabil dan sasaran sosioekonomi lainnya. Tujuannya untuk menjamin ekspansi moneter yang tepat, tidak perlu lambat dan tidak perlu terlalu cepat, tetapi cukup mampu menghasilkan pertumbuhan yang memadai
yang dapat menghasilkan kesejahteraan merata bagi masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang bank syariah. Apa sih konsep dasar bank syariah? Konsep dasar bank syariah sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan atau adil wa tawazun, kemaslahatan atau maslahah, universalisme atau alamiah, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Selain itu, di Undang-Undang Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola zakat atau nazir sesuai kehendak pemberi wakaf atau wakif. Sejarah perkembangan bank syariah. Pada awal periode 80-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Namun, lebih spesifik, kajian tersebut dilakukan pada tahun 1990. Pada Lokakarya MUI tanggal 18-20 Agustus 1990, dengan tema Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua Bogor, ditindaklanjuti dengan membentuk tim perbankan MUI pada amanat Munas 4 MUI dan akhirnya pada tanggal 1 November 1991 ditandatangani Akta Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia. Namun, di awal perjalanannya, bank syariah ini kurang mendapatkan respon. Hal tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, hanya dicantumkan di pasal 6 yang menyatakan bahwa menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Baru pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, keberadaan bank syariah mendapatkan porsi yang cukup besar. Dalam undang-undang ini dikatakan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil sesuai syariat Islam dengan resmi disebut bank syariah. Sejak saat itu, semua bank, baik itu bank umum maupun BPR, diwajibkan mencantumkan kata syariah pada nama banknya. Sampai Maret tahun 2005 telah ada 3 bank umum yang beroperasi berdasarkan syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Mega Indonesia. Ditambah dengan 16 bank umum konvensional yang membuka unit usaha syariah seperti Bank IFI, Bank Danamon, BRI, dan lain-lain, serta 89 BPR, syariah juga ratusan BMT. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional. 1. Hukum bank syariah berdasarkan syariah Islam yang berdasarkan atas Al-Quran dan hadis serta fatwa ulama MUI. Sedangkan bank konvensional hukumnya berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu perdata dan pidana. 2. Keuntungan bank syariah berdasarkan sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa. Sedangkan bank konvensional keuntungannya berdasarkan sistem bunga. 3. Di bank syariah, nasabah diperlakukan sebagaimana seorang mitra, karena bank dan nasabah diikat dalam akad yang sangat transparan. Sedangkan dalam bank konvensional, hubungan pihak bank dengan nasabah lebih seperti antara debitur dan kreditur. Kelebihan bank syariah. A. Jika pada perbankan syariah terjadi perselisihan antara bank dan nasabahnya,
maka kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi di Badan Arbitrase Syariah Nasional atau disingkat dengan Basarnas. B. Di dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan ketentuan syariat Islam. C. Dalam struktur organisasi perbankan syariah, harus ada Dewan Pengawas Syariah. D. Bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari ketentuan dan petunjuk syariah. Kekurangan bank syariah. A. Kelemahan utama bank syariah adalah bahwa bank dengan sistem ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam bank Islam adalah jujur. Dengan demikian, bank syariah sangat rawan terhadap mereka yang beritikad tidak baik. B. Sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit. C. Karena bank ini membawa misi bagi hasil yang adil, maka bank syariah lebih memerlukan tenaga-tenaga profesional yang andal daripada bank konvensional. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.